Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, 4 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF TP sedang dipersiapkan di wilayah Kodam 13 Merdeka. 4 YONIF TP tersebut tersebar di 2 provinsi, masing-masing Sulawesi Utara dan Gorontalo. Peran dari YONIF Teritorial Pembangunan ini lebih difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah. Pembangunan YONIF TP di wilayah Kodam 13 Merdeka tengah berproses. Tahun 2025 hingga 2026, ada 4 markas batalion baru yang secara bertahap mulai dibangun. 4 batalion teritorial pembangunan tersebut, yakni YONIF TP 824 di Sumalata, Gorontalo Utara, YONIF TP 868 di Bolamongondo Timur, YONIF TP 915 di Boalemo, dan YONIF TP 916 di Kota Bitung. Masing-masing batalion akan diperkuat dengan 500 hingga 600 prajurit TNI Angkatan Darat, baik Tantama maupun Bintara. Sembari menunggu rampungnya markas YONIF Teritorial Pembangunan tersebut, Kodam 13 Merdeka berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat menyiapkan marshaling area atau tempat konsolidasi prajurit yang akan mengisi satuan YONIF Teritorial Pembangunan tersebut. Pangdam 13 Merdeka berharap kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan akan memperkuat ketahanan pangan wilayah serta meningkatkan stabilitas keamanan wilayah. Untuk batalion ini kebetulan memang spesifik, ini batalion baru, pembentukan dari arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa satuan-satuan harus menjaga ketahanan pangan dan lain sebagainya, sehingga selain ketahanan bidang pertahanan, kami juga membantu pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ketahanan pangan khususnya. Di mana batalion ini unik, terdiri dari 1190 masing-masing batalion. Nanti selain ada kompi senapan juga ada kompi peternakan maupun pertanian dan kompi kesehatan serta kompi konstruksi. Tentunya ini bidang-bidang yang menunjang bidang ketahanan pangan dan pembangunan di wilayah, Mbak. Kehadiran YONIF Teritorial Pembangunan ini tidak hanya memperkuat ketahanan negara, tetapi juga menjadi bagian dari motor penggerak percepatan pembangunan, perekonomian, dan stabilitas wilayah, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat secara khusus di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seperti apa peran YONIF Teritorial Pembangunan di daerah? Sesaat lagi. Maksud kami hadirkan ulasannya bersama Majen TNI Mirza Agus, Pangdam 13 Merdeka wilayah Sulut dan Gorontalo. Selamat pagi Pak Mirza, terima kasih sudah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Tadi sempat disebutkan juga bahwa Kodam 13 Merdeka ini juga menyiapkan marshaling area. Ini apa tujuannya? Lalu kemudian 4 titik mana saja Pak yang akan dibangun batalion tersebut? Selamat pagi Mbak Carla. Saya Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayor Jenderal TNI Mirza Agus, bahwa betul di wilayah kami sementara dibangun 4 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF TP. YONIF TP ini masing-masing, yang pertama ada YONIF TP 824 itu di Sumalata, sementara marshaling area di Gorontalo, kemudian YONIF TP 868 itu di Poltim, Bolamongondo Timur, marshaling areanya di Kota Mobagu. Dan 2 lagi yang baru saja Senin kemarin kami tempatkan pasukan adalah YONIF TP 915 di Boalemo dan YONIF TP 916 di Kota Bitung. Masing-masing ditempatkan di marshaling area, di mana suatu tempat yang cukup dekat dengan rencana pembangunan batalion TP tersendiri itu. Kemudian sekarang di Boalemo maupun di Bitung kami tempatkan di marshaling area sebagai tempat penempatan sementara, konsolidasi untuk menyiapkan administrasi, pengecekan kesehatan maupun kesiapan pasukan untuk masuk di YONIF TP masing-masing. Dan sambil menunggu proses pembangunan yang sedang berjalan. Di Sumalata kami sudah cek ke sana, kurang lebih sudah 95% lebih. Kemudian di Poltim sekitar 40%. Untuk yang di Boalemo dan di Bitung, sementara baru proses rencana pembangunan tanahnya sudah siap. Demikian, Mbak. Baik, sejumlah prajurit juga sudah ditempatkan di marshaling area. Lalu kemudian Pak, bagaimana progres infrastrukturnya? Tadi sempat disebutkan juga sudah ada yang berprogres beberapa persen. Lalu kemudian apa yang masih perlu disiapkan atau yang paling urgensi untuk kemudian dikejar pembangunannya?
Baik Pak. Sementara kami kejar untuk pembangunan barak maupun asrama, tempat rumah tinggal dan lain sebagainya di masing-masing yang kami sebutkan tadi. Untuk infrastruktur sendiri yang kami sampaikan sudah 90% itu di daerah Sumalata, kami sudah cek ke sana. Kami meminta untuk segera diselesaikan sehingga pasukan bisa segera masuk. Di mana di masing-masing marshaling area yang di Kota Mambuagu maupun di Gorontalo saya sudah cek, mereka sudah sambil berlatih menanam jagung, kemudian memelihara ternak dan perikanan. Karena memang batalion ini spesifik selain untuk pertahanan negara juga untuk mendukung ketahanan pangan di masing-masing wilayah, yaitu pemerintah daerah. Di mana kami lihat mereka sudah praktek langsung, kemarin sama di Gorontalo sudah ikut praktek panen jagung yang pertama di Gorontalo untuk yang di Poltim, sementara di Kota Mambuagu juga sudah mulai berlatih seperti itu. Jadi sambil berjalan masyarakat bisa bekerja sama dengan batalion ini untuk sama-sama membangun kekuatan di wilayah masing-masing, khususnya tentang ketahanan pangan. Baik, ini sejumlah prajurit juga telah melakukan latihan untuk kemudian mempersiapkan ketahanan pangan, diantaranya juga berlatih menanam jagung, lalu juga memelihara ternak. Bapak, lalu kemudian apa lagi komoditas yang nantinya akan difokuskan untuk pengembangannya di wilayah-wilayah tersebut, Bapak, untuk mendukung ketahanan pangan dan juga peran-peran lainnya yang akan dilakukan oleh batalion ataupun Yonif TP ini? Kami sampaikan Mbak, memang secara organisasi ada 9 kompi nih Mbak. Ada kompi markas, 3 kompi infanteri, 1 kompi bantuan. Juga ada kompi peternakan, kompi pertanian, sama kompi seni dan kompi kesehatan. Tentunya masing-masing kompi ini akan mendukung sesuai dengan keunggulan di wilayah masing-masing. Seperti di Bitung, mungkin lahan untuk sawahnya terbatas, tetapi lahan laut dan lain sebagainya sangat potensi sekali. Nanti kami siapkan untuk mendukung ketahanan pangan sesuai dengan keunggulan wilayah di masing-masing tempat. Demikian. Untuk jumlahnya Mbak, kami sampaikan untuk yang di 824 yang di Sumaleta itu sudah 550 orang, di Poltim kami 650, dan di Bualemo maupun di Bitung masing-masing kemarin datang 540 orang. Jadi sudah 2.300-an kami mendapatkan kekuatan tambahan pada tahun 2025 dan 2026 ini. Baik Pak Mirza, lalu kemudian kapan targetnya keempat batalion atau Yonif TP ini akan dioperasikan dan rencananya akan ada berapa prajurit yang akan ditempatkan? Total masing-masing 1.190, tetapi prediksi untuk tahun ini sekitar 600 masing-masing kurang lebih sudah bisa masuk ke satuan dan bisa operasional pada akhir tahun paling lambat, Mbak. Baik, rencananya akhir tahun ini akan sudah mulai beroperasi untuk seluruh keempat wilayah tersebut, dan Bapak terkait dengan persiapan yang telah dilakukan, lalu bagaimana dukungan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan dari batalion atau Yonif TP ini? Ya, terima kasih pada masing-masing pemerintah daerah, Bapak Bupati Bualemo, Gorontalo Utara, Bapak Wali Kota Bitung maupun Bapak Bupati Poltim sangat mendukung terutama penyiapan lahan. Jadi keempat titik tersebut lahan sangat dibantu oleh beliau beserta SKPD-nya, termasuk dalam penyiapan MA. Di mana MA keempat titik kami dibantu oleh masing-masing pemerintah daerah setempat. Yang tentunya ini sebagai modal awal untuk kegiatan kerjasama berikutnya ke depan dalam melanjutkan tugas pokok masing-masing batalion di wilayah tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Mirza Agus, Pangdam 13 Merdeka atas informasinya dan atas waktunya di Jurnal Nusantara pagi ini. Selamat kembali bertugas dan semoga untuk pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan target dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan pangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak, selamat pagi.